Shalom saudaraku yang kekasih, terpuji Engkau ya Allah, yang sungguh spektakuler dalam kehidupan orang percaya. Saya dan saudara, hari ini, hari yang penuh dengan cerita yang sangat tragis dalam kehidupan beriman kita, yaitu Jumat Agung 2 April 2021. Mari saudara, kita sejenak di dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah hidup, kekuatan, dan berkat-Mu yang tak terhitung Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Namun, sebelum kami menikmati lebih jauh dalam berbagai kesibukan dan aktivitas kami rindu sejenak di dalam Tuhan melalui doa dan firman-Mu yang akan terbuka bagi kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Yohanes 18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih baik berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka, supaya mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara, sedemikian jauh firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar untuk kita renungkan dan hayati, pegang pada hari ini. Berkata kepada kita, tetap setia atau menyangkal Tuhan. Tema ini mengajak kita memilih dan menetapkan sikap beriman kita. Setia kepada Kristus sebagai Allah atau menyangkal Dia. Dalam perikop kita saudara, penulis memaparkan dua adegan
yang berbeda. Tetapi dijalin menjadi satu. Satu berlatar belakang di dalam gedung dan yang lain di luar gedung. Dalam adegan pertama, para prajurit menangkap dan membawa Yesus menghadap mantan imam besar yang adalah mertua Kayafas. Dialah Hanas, yang secara tidak langsung pernah menubuatkan kematian Yesus. Ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Hanas menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Menyangkut ajarannya, Yesus mengatakan bahwa ajarannya secara terbuka telah disampaikan di hadapan publik. Hanas dapat menanyai para pendengarnya mengenai kebenaran ajaran itu yang disampaikan Yesus selama ini. Namun, Hanas tidak melakukannya. Ia malah membiarkan Yesus diperlakukan secara kasar dan jahat oleh seorang prajurit dengan menampar pipi dari Yesus. Menyangkut murid-muridnya, Yesus memilih diam karena ia mau melindungi mereka. Namun, bagaimana dengan Petrus dalam adegan yang kedua? Petrus menyangkal Yesus, gurunya, dan berbohong demi keselamatan diri sendiri. Bukankah ia pernah bersumpah bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Matius pasal 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan Yohanes 13 ayat 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Luar biasa saudara, pengakuan, kredo, dan sumpah dari Petrus itu ketika belum peristiwa ini terjadi. Dengan tegasnya ia mengatakan bahwa aku tidak akan berpaling dalam situasi apapun, dalam keadaan genting pun. Aku tetap mencintai engkau dan menjadi muridmu yang handal, yang setia. Membanggakan Yesus yang mendengar pada saat itu dan teman-teman yang lain sebagai muridnya. Kita pun yang mendengar kesaksian ini tunggu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dalam perikop kita ada 3 kali Petrus menyangkal sebelum ayam berkokok. Dengan sangat gampangnya ia menyangkal dan mencoba mengatakan aku tidak mengenal Yesus. Tentu pertanyaan apa yang menyebabkan? Paling sedikit saudara ada 3 penyebab kegagalan Petrus mempertahankan imannya saat itu. Pertama, ia membawa diri ke dalam pencobaan yang tidak dapat dia hadapi, yaitu memposisikan dirinya di tempat musuh Yesus. Padahal Yesus telah meminta murid-muridnya untuk pergi. Yohanes 18 ayat 8. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Alasan yang kedua, Petrus tidak berjaga-jaga di dalam doa. Ia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Allah sehingga gagal dalam ujian iman. Yang ketiga, Petrus takut menghadapi konsekuensi bahwa mengikut Yesus kadang harus menderita, bukan sebuah realita yang mulus, yang gampang. Ia menyangka bahwa mengikut Yesus itu mudah dan bahkan akan mendapat posisi yang tinggi dalam kerajaan Allah. Maka ketika ia menyaksikan Yesus ditangkap, ia mulai gemetar. Ia tidak siap mengalami nasib yang sama buruknya. Saudara,
Sungguh mengikut Tuhan memang tidak mudah. Dan apa yang telah dialami oleh Petrus ini mau mengingatkan kita supaya kita tidak takabur dan mengandalkan kekuatan pada diri kita, tetapi sungguh selalu terbuka kepada Roh Kudus Allah sendiri yang berkarya pada kita. Mengikut Tuhan memang tidak mudah dan kadang harus pikul salib. Namun ingatlah akan pengorbanan Kristus yang telah dinyatakan di kayu salib, yang hari ini kita mau dalami secara khusus sebagai puncak penderitaan Tuhan kita, sekaligus puncak pernyataan cinta Dia bagi kita yang mau mati untuk kita. Hal ini saudara seharusnya memotivasi kita untuk tetap setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita, supaya Dia tetap bangga memiliki kita sebagai anaknya, sebagai umatnya yang terpilih di antara yang lain, yang diutus di antara yang lain. Di tengah-tengah serigala pun kita tetap kuat, karena kita memiliki ketulusan dan ketaatan, kesetiaan yang sungguh. Maka Dia akan mengaruniakan hikmat bagi kita. Kita akan mampu dalam situasi yang pelik, akan bisa menjadi cerdik, dan kita akan tulus. Sekalipun itu pahit, kita rela melakukannya. Dan Tuhan yang memberikan ketulusan itu, kalau kita terbuka untuk dituntun oleh Dia dalam realita kita masing-masing sebagai keluarga Allah, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, pasti ada salib yang harus kita pikul untuk memilih jalan pengikut Kristus. Ada serpihan-serpihan via dolorosa yang tidak seberapa sesungguhnya kalau kita mau jujur, tetapi akan menjadi luar biasa maknanya kalau kita lakukan dengan taat dan tulus. Maka kita akan mampu. Percayalah, tidak ada kuk yang melebihi kemampuan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan ekstra bagi kita ketika kita mengaku dengan terbuka, Tuhan, aku tak mampu, beri aku seteguk air untuk menyejukkan hatiku dan menguatkan imanku. Beri aku kekuatan cinta kasih-Mu sendiri, sehingga kita boleh menjalani liku-liku perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai keluarga Allah yang percaya kepadanya. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap hidup di dalam hati kami, berbicara bagi telinga dan mata iman kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap tegar. Ya Bapa, kekuatan cinta-Mu lah yang berkobar-kobar pada kami. Kekuatan makna salib-Mu lah yang membuat kami mampu tegar dalam kehidupan ini, walaupun penuh dengan perjuangan. Ya Bapa, alirkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami tegar Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami yang jauh dan dekat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kasihi kami semua. Kami berdoa untuk para orang tua kami di dalam keterbatasan mereka karena usia. Beri mereka kelegaan dalam menjalani hidup dengan bersuka cita. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Dalam erangan mereka, penderitaan mereka, dalam doa mereka, dalam usaha mereka. Berilah jawaban yang terbaik untuk mereka dari ukuran Tuhan sendiri, agar mereka lega dan mereka menikmati kesembuhan nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa bagi mereka yang berbeban karena duka cita. Kami yakin Tuhan bahwa seberat apapun itu, kalau Tuhan tidak meninggalkan kami, maka mereka akan mampu menjalani dan melewati duka cita itu. Mereka akan terhibur, ya Allah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini. Di balik penderitaan puncak Allah, ada segelintir anak-anak-Mu juga yang menikmati kebahagiaan karena mengenang hari ulang tahunnya. Sempurnakanlah rasa bahagia mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang masih merebak di mana-mana. Tuhan, dengan darah-Mu sendiri hari ini kami merayakannya. Dengan kematian-Mu ya Tuhan, Engkau memunahkan semua pengaruh dan kekuatan virus itu.
supaya semua boleh jernih, tenang, damai dalam menikmati dan memperjuangkan hidup, termasuk kerinduan kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oh Bapa di sorga, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Berperkaralah bagi mereka, berkatilah kinerja dan kepemimpinan pemerintah kami. Dan kami bersama-sama bergandengan tangan sebagai masyarakat dan jemaat-Mu, mengupayakan, mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kasih Tuhan melalui kehidupan bersama. Oh Bapa, terima kasih. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.